Halo Sobat Semeja, jumpa lagi di Cerita Semeja bersama saya Mira Ayu, Humas dari Smesco Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat relevan dan penting banget untuk para pengusaha UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan, minuman, dan kosmetik. Topik kita tentang sertifikasi halal. Kita akan membahas kenapa penting, bagaimana mengurusnya, dan apa perbedaannya tentang halal self-declare dan halal reguler. Nah, ini banyak banget yang teman-teman pasti masih banyak yang bingung bagaimana membedakan tentang yang halal self-declare dan halal reguler. Langsung udah ada hadir bersama kita Bapak Sulaiman Hayun, Marketing Manager dari LP POM MUI DKI Jakarta. Yuk kita mulai nih. Kita cari tahu apa aja yang penting banget yang kita harus ketahui dari Pak Sulaiman. Langsung nih Pak Sulaiman. Boleh diceritain dulu Pak Sulaiman, kenapa sih sertifikasi halal itu penting banget, dan khususnya untuk para pengusaha UMKM yang di bidang makanan, minuman, dan kosmetik gitu Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Saya mulai dengan ada 3 hal Bu yang harus dipahami oleh para pengusaha ya untuk membuat sertifikat halal. Betapa pentingnya sertifikat halal di zaman sekarang, gitu ya. Yang pertama itu adalah kewajiban yang datangnya dari syariat ya, dari Allah misalnya kan kewajiban untuk makan yang halal. Ya ayuhan nas kulu fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan thayyib. Jadi halal dan thayyib tuh. Nah, kalau sekarang tuh halal itu LP POM yang membuat halal, thayyib itu adalah BP POM lah, atau PRT kalau sekarang. Jadi memang harus tuh jadi halal. Nah, kenapa harus halal itu? Karena memang dampaknya juga luar biasa, gitu kan. Jadi Tuhan menurunkan syariatnya itu supaya orang makan yang telah ditentukan oleh agama, begitu ya. Nah, itulah kewajiban. Nah, misalnya dampaknya, misalnya kalau orang yang makan yang tidak halal itu adalah ibadahnya nggak diterima, sholatnya nggak diterima, anaknya nakal dan sebagainya lah itu ya. Nah, yang kewajiban yang kedua datangnya dari negara, dari pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 42 Tahun 2024. Jadi undang-undangnya menyatakan wajib. Nah, kalau dulu bikin halal itu kan sifatnya sukarela ya, pilihan. Nah, kalau sekarang sifatnya wajib. Nah, kalau sudah jadi undang-undang, maka kan ada dampak hukumnya gitu ya. Jadi orang yang tidak bikin halal itu ada dampak hukumnya. Karena yang saya dengar itu dari BPJPH itu sekarang ketuanya Bapak Hikal ya. Itu sudah bikin satgas itu ya, satgas yang kerjasama dengan Barreskrim. Nah, jadi melakukan sidak misalnya, nah terutama mungkin yang besar-besar ya, resto, hotel, mal-mal dan sebagainya. Kalau pengusaha UKM mungkin belakangan lah gitu kan, gitu ya. Nah, itu dampaknya. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah manfaatnya bikin sertifikat halal, gitu ya. Karena kalau misalnya nih Ibu Ayu bikin produk misalnya, Ibu masarkan kepada saudaranya, itu mungkin nggak dibutuhkan halal. Atau dipasarkan misalnya teman-teman TK misalnya, ibu-ibunya kan suka datang tuh ngerumpi di pasar itu kan sudah pada kenal tuh, mungkin tidak halal, mungkin tidak membutuhkan sertifikat halal. Tapi ketika ibu sudah memasarkan kepada orang-orang yang ibu tidak kenal, itu yang ditanya pertama kali adalah halal. Ini sudah halal apa belum nih gitu ya. Jadi sekarang itu untuk usaha itu ada 3 Bu. Pertama halal, kedua PRT, ketiga hakiyah. Nah, jadi kalau ada pelaku usaha atau pengusaha yang bikin usaha itu, kalau sudah punya 3 ini, itu sudah bisa berlanjut dan bisa maju lah gitu ya. Nah, manfaat selanjutnya adalah sekarang tuh hampir seluruh customer, seluruh pelanggan dan sebagainya itu sudah kenal dengan halal. Jadi hasil polling Republika misalnya 80% itu kalau ada orang yang mau datang ke mall untuk makan itu mencari kuliner yang dicari adalah halal. Nah, semuanya Bu ya. Jadi nanti kalau mereka pengen masarkan melalui e-commerce dan sebagainya, sekarang juga ke Shopee dan sebagainya juga syaratnya harus halal dan sebagainya.
Jadi kalau kita tidak punya halal, itu akan ketinggalan. Misalnya ini saya kasih contoh perusahaan trek ya, armada angkutan, penyewaan angkutan itu. Sekarang juga bikin halal. Loh kok armada angkutan bikin halal? Nah ternyata customer-nya ini PT Mayora nggak mau sewa dia kalau dia nggak punya sertifikat halal. Oh, jadi nanti ada SOP-nya tuh yang kita halalkan. Misalnya ketika dia mengangkut barang-barang yang non halal, cara penyucinya bagaimana, itu dan sebagainya itu kan, karena kan dia juga dia mengangkut yang non halal, terus mengangkut yang halal dan sebagainya supaya tidak bercampur dan sebagainya itu. Jadi sekarang tuh sangat dibutuhkan, manfaatnya sangat luar biasa. Gitu. Dari pengalaman LP Komui sendiri nih Pak, tantangan yang paling sering dihadapi sama pengusaha UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal itu apa ya Pak? Kalau bicara tantangan, yang pertama adalah sosialisasi Bu ya. Memang sosialisasi ini memang sangat minim ya untuk betapa pentingnya sertifikat halal ya. Kayak kami ini marketing ya. Kami setiap hari keliling itu kan untuk mensosialisasikan bahwa betapa pentingnya sertifikat halal untuk usaha dan sebagainya ya, gitu ya. Nah, barangkali informasi ini tidak pernah masuk ke UKM gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan yang paling besar adalah barangkali biaya. Jadi kadang-kadang biayanya ada mahal dan sebagainya. Tentang untuk pengusaha UKM kan biaya itu kan juga sangat berat ya, gitu ya. Mereka harus bikin halal, bikin PRT dan sebagainya, itu masalah biaya. Yang ketiga yang paling penting itu, yang ada di benak pengusaha UKM itu adalah bikin halal itu susah banget ya. Ribet dan mahal. 3 bulan 4 bulan baru jadi. Nah ternyata yang sebenarnya adalah bikin halal itu sangat mudah. Asal mereka datang ketemu kami kasih link, dia isi misalnya. Kita kasih penawaran, kita bantu untuk pengisian SJPH dan dokumennya, itu insya Allah 21 hari itu selesai Bu. Oh ya. Kagak lama-lama. Jadi ngurus halal itu mahal dan ribet, mitos nih Pak ya? Mitos itu ya. Karena faktanya kayak gitu ya Pak ya? Tapi memang ada juga Bu. Ada memang UKM, pelaku usaha itu atau pengusaha itu yang bikin halal tidak langsung ke kami, melalui misalnya tenaga konsultan gitu ya, barangkali itu ya. Saya juga kurang paham itu ya. Mungkin harganya bisa lebih mahal sebagainya. Padahal sih kalau mereka langsung ke kami dan sebagainya itu sangat murah, sangat gampang, sangat asik lah. Saya kira ketika ketemu kami itu bahagia lah. Kan, kayak tadi yang datang itu dua-duanya ketemu Mas Bimo itu, ketemu kami itu bahagia semua. Nah Pak, kan sekarang juga udah ada halal self declare juga nih Pak. Nah terus bedanya apa nih Pak yang dari tadi Bapak jelaskan tuh halal self declare-nya atau halal yang mana lagi nih Pak? Apalagi ada halal self declare Bu ya. Halal ini gratis semua Bu. Gratis ini adalah peran serta pemerintah untuk membantu pengusaha UKM gratis Bu ya, gitu ya. Tahun ini yang saya dengar itu ada 1 juta pelaku usaha yang digratiskan oleh pemerintah. Memang syarat-syaratnya untuk mendapatkan sertifikat halal self declare itu, pertama itu produknya itu tidak mengandung daging, baik daging sapi, daging ayam. Kalau dia mengandung daging itu harus ke reguler. Kalau gitu untuk toppingnya aja Pak, topping kayak dimsum gitu kan ada suka kayak ada slice daging sapi gitu di atasnya gitu. Nah, dimsum juga itu sebetulnya pakai daging sapi ya. Daging sapi itu harusnya masuknya reguler. Tapi kalau dia mendapatkan misalnya dagingnya sudah halal nih, misalnya dia beli dagingnya di Dharma Jaya misalnya sudah punya sertifikat halal, itu bisa masuk ke self declare. Tapi memang sulit sekali, dagingnya halal itu masih sedikit. Di Jakarta itu Bu, di seluruh pasar Jaya belum ada daging yang punya sertifikat halal. Baru Dharma Jaya, atau kalau misalnya swasta ya, misalnya perusahaan Nusantara atau Smart Mall ya, itu sudah halal gitu ya. Tapi kan yang paling dekat dengan masyarakat itu adalah kan pasar Jaya, pasar tradisional gitu. Insya Allah sih kami mau kerjasama nih. Tapi kalau misalnya RPH gitunya udah ada halalnya, jamin nggak tuh Pak? Dijamin Bu, asal dia belinya ke RPH. RPH kan sudah punya logo halal ya. Nanti notanya itu
dari Dharma Jaya misalnya, atau RPH Rawa Kepiting sudah halal, RPH Rawalele sudah halal, RPH Rorotan sudah halal. Itu nanti dia ada mendapatkan kwitansi emang di situ memang sudah halal. Gitu. Apakah RPH di Jabodetabek udah semuanya sertifikat halal belum, Pak? Belum, Bu. Oh, Di Jakarta itu baru bahaya juga. baru 8 ya. Itu ada RPH Rawa Kepiting, RPH Rorotan, RPH Rawalele, Lokbin Pasar Minggu. Yang duanya saya lupa tuh. Banyak kan ya. Gitu. Karena kami yang menghalalkan adalah LPPOM MUI DKI Jakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia. Oh, Jakarta, di Bank Indonesia. RPH itu Pak, langsung Iya. LPPOM MUI Jakarta ya? Iya. Jabodetabek, tapi Belum. MUI Jakarta juga, LPPOM Jakarta juga? Bisa tapi belum. Oh, belum ya? Belum ya. Oh. Dan sekarang ini kita lagi program kerjasama untuk menghalalkan penggilingan bakso, daging, dan tukang ayam yang ada di pasar-pasar jaya. Mohon doanya nih biar digampangkan nih. Amin, amin, biar konsumen juga merasa aman ya Pak, Aman, betul, Bu. konsumsinya Betul. juga gitu. Nah terus kami juga dengar nih Pak, Smesco sama LPPOM MUI juga udah mengadakan kerjasama gitu Pak untuk kolaborasi menerbitkan sertifikasi halal. Nah itu kerjasamanya sejauh mana nih Pak? Ya, ini sangat menarik Bu ya. Iya. Alhamdulillah kami sudah ketemu dengan Direktur Smesco, Ibu Rizky dan Bapak Rizky. Pak Rizky. Bapak Rizky sebagainya, beliau menyambut baik sekali kerjasama ini. Yang saya dengar itu kan Smesco banyak punya binaan UKM gitu ya, pengusaha UKM lah. Ini saya kira sangat strategis untuk bagaimana UKM yang dibina oleh Smesco itu naik kelas. Ya. Gitu. Di samping juga naik kelas untuk meningkatkan omset mereka. Dan kalau mereka mau ekspor juga kan kalau sudah halal, ya mereka bisa ekspor. Kemudian Bu, untuk di DKI itu kan ada namanya pre-order ya. Jadi kalau UKM pengen masukin barangnya atau produknya ke Pemda DKI itu harus masuk pre-order. Itu juga yang ditanya halal dulu. Halal dulu. Nah, ini sangat strategis. Kalau nanti seandainya misalnya banyak binaan Smesco yang belum halal, kami bantu untuk membuatkan sertifikat halal mereka dengan, kalau memang itu reguler, dengan biaya yang sangat-sangat menarik lah, sangat-sangat spesial buat binaan Smesco. Dan kami sudah bicara itu dengan direktur kami, direktur kami Pak Dr. Gigi Haji Deden dan Pak Rizky ya. Mudah-mudahan ini kerjasama yang sangat baik dan strategis untuk membantu pelaku usaha yang notabene-nya adalah, kalau bahasa kami itu bahasa umat gitu ya, umat yang harus dibantu. Gitu. Mudah-mudahan ya Pak, semoga segera teman-teman UKM udah bisa memanfaatkan kolaborasi yang Smesco dan LPPOM MUI adakan gitu. Nah terus ini kan udah kerjasama udah menarik banget nih Pak. Kira-kira langkah pertama apa yang perlu dipersiapkan sama teman-teman UMKM yang mau mengurus halal nih Pak? Yang untuk mengurus halal LPPOM, yang pertama harus dipersiapkan adalah NIB. NIB mereka ya, nomor induk berusaha. Kalaupun mereka belum punya NIB, kami siap bantu mereka untuk membuatkan NIB gratis. Jadi dari LPPOM. Nah, kalau dia sudah punya NIB itu, baru namanya kami akan memberikan link yang sudah disepakati antara LPPOM, DKI dengan Smesco. Gitu. Jadi kalau mereka sudah ngisi link, baru kami mengasih penawaran harga gitu ya, yang sudah kami atur ya dalam bentuk kerjasama dengan Smesco. Gitu. Kira-kira dokumen dan aspek penting apa gitu Pak yang perlu diketahui dan disiapkan sama teman-teman UKM ketika ada audit gitu Pak? Audit ya. Nanti dari kami akan kami kasih tahu ya bahwa yang harus dipersiapkan adalah dokumen-dokumen produknya apa, tempatnya di mana, antara toilet dengan dapurnya, ada jaraknya sebagainya. Jadi ketika terus pengisian SPPH itu ada lampiran-lampiran yang kami jelaskan. Nanti setelah itu kami akan mengadakan semacam pelatihan lah online ya. Jadi harus yang disiapkan ini dan sebagainya itu. Nah, sehingga kemudian kalau termasuk pengisian SPPH ini yang sulit Bu, itu kan ada 50 lembar ada 17 lampiran yang semua produk tertulis dan sebagainya itu. Nah itu berat ya, bagi pelaku usaha berat. Dari pihak LPPOM akan bantu semua.
Jadi kami bantu sehingga kemudian SJP sistem jaminan halal itu bisa diisi dengan cepat dan sebaiknya. Karena lamanya bukan di kami, lamanya itu di pelaku usaha ketika pengisian SJPH itu. Karena ada online-nya nggak tuh Pak? Ada versi digitalnya nggak? Ada Bu. Oh ada versi digital. Nanti akan ada pelatihan itu via online ya gitu. Nanti akan dijelaskan oleh tim kami sebagainya. Insya Allah Bu, mudah Bu. Dan audit itu juga Bu sangat mudah lah. Saya kira audit di kami itu memberikan solusi, jadi bukan menghakimi. Misalnya nih tempat ini dekat dengan toilet ya, Bu, kalau bisa untuk nyuci produknya, nyuci bahan-bahannya, bikin ember di depan lah misalnya, dan sebagainya, supaya jangan kena najis di sebagainya. Jadi nggak mesti bangun dapur baru kan yang biayanya mahal sebagainya ya. Jadi kami berikan solusi lah, gitu kan. Sehingga kemudian bagi pelaku usaha, bagi pengusaha itu kok gampang ya, kok enak ya gitu ya. Dan insya Allah auditor kami itu senyum-senyum lah, bahagia lah, lah itu. Jadi kagak menyeramkan. Jadi didatengin oleh auditor itu kok kayaknya serem dan sebagainya. Insya Allah enggak lah. Nah ini kira-kira buat memudahkan juga nih. Kira-kira kesalahan apa yang sering dilakukan sama teman-teman pelaku usaha ini dan juga mengantisipasinya gimana tuh Pak? Ya, kan kesalahan yang paling fatal itu kan misalnya dia ngisi dia nulis bahan-bahan Bu ya, bahannya halal semua gitu ya. Nah ternyata pas di audit ada bahan yang non halal misalnya. Nah itu kadang-kadang dia mengumpetkan tuh atau sebagainya itu. Nah itu yang kadang-kadang juga jadi pas kita data sebagainya, loh kok bahannya yang ini gitu ya. Misalnya gini Bu, misalnya dia pakai bumbu masak misalnya yang non halal ya gitu ya. Kami nanti akan memberikan solusi, Bu pakai Royco aja karena Royco sudah halal, Bu pakai Sasa atau pakai Mecin sebagai atau Ajinomoto sebagainya gitu kan, atau kami punya website sendiri tuh masalah bahan-bahan. Misalnya dia pakai garam yang belum ada sertifikat halalnya, Bu pakai garamnya garam merek ini aja ya Bu ya dan sebagainya gitu ya. Jadi kami kasih tahu semua Bu ya gitu. Kadang-kadang mereka oke gitu. Pas udah audit garamnya garam curah misalnya yang nggak ada mereknya sebagainya. Paling itu aja Bu. Paling. Nah, jadi memang dibutuhkan kejujuran lah gitu ya. Kejujuran gitu sebagainya. Kan kita sering dengar nih Pak, kayak tadi udah Bapak ungkapkan juga, bahwasannya sebenarnya sertifikasi halal itu nggak cuma sekedar label aja, tapi juga bahwasannya ini penting banget buat memperluas akses pasar produk teman-teman UMKM nih Pak. Nah dari Bapak sendiri nih, dari perspektif LPPOM MUI ini, gimana potensi pasar halal dunia dan gimana juga UMKM Indonesia bisa turut berperan gitu Pak, punya andil di pasar halal global gitu Pak. Ini yang sangat ironi Bu. Saya cerita tentang di Thailand Bu ya. Thailand itu kan umat Muslim di Bangkok kan paling 7% ya. Kalau seluruh Thailand itu 20% juga banyak di petani ya. Tapi masalah sertifikat halal di Thailand itu Pak, itu sangat diperhatikan oleh raja. Sehingga kemudian raja itu dia membentuk semacam MUI lah ya gitu ya. Dia bangun laboratorium itu di universitas di Bangkok itu, dan ketuanya itu namanya Dr. Winay Dahlan, anak cucu dari pendiri Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dan sekarang itu dia udah tidak lagi bisa bicara bahasa Indonesia ya. Kami pernah ke sana dan laboratoriumnya lebih besar daripada yang kami punya. Jadi sangat serius Bu. Jadi langsung di bawah raja, bukan di bawah pemerintahan. Jadi pemerintahannya ya kebangun, dia nggak pengaruh. Nah sekarang Thailand itu Bu, itu udah menjadi pengekspor kue kemasan halal terbesar di dunia. Diekspor ke Timur Tengah ya, ke Dubai, ke Riyadh dan sebagainya itu ya. Itu luar biasa Bu. Dan Thailand itu sudah merasakan cuannya bisnis halal. Gitu ya. Nah ini menarik. Jadi kita nggak nyangka ya, tapi menarik banget Bu. Jadi dia dan kami pernah berkunjung ke sana itu ada kue-kue kemasan tuh ya yang kayak di Indomaret dan sebagainya. Di sana sudah halal semua gitu ya, dan dia khusus itu ya dan sebagainya. Dan pengekspor daging ayam terbesar di dunia yang halal ya, itu Brazil. Brazil. Ekspor Timur Tengah dan sebagainya. Pengekspor daging halal terbesar di dunia Australia. Gitu. Jadi mereka sudah merasakan cuannya bisnis halal. Indonesia belum. Kalau Ibu ke Jakarta misalnya, cari oleh-oleh kemasan halal di Jakarta belum ada. Gitu. Makanya saya kemasannya ya Pak ya. Iya, pokoknya yang kue halal gitu ya, kemasan halal, ada logo halal sebagainya. Makanya barangkali nanti dengan pihak Semesco ya, Semesco bisa
bikin satu kawasan itu oleh-oleh Jakarta ya, khas makanan halal Jakarta misalnya. Jadi kalau ada turis-turis dari asing atau dari domestik ya, dari Bandung datang ke Jakarta sebagainya, itu dia bisa beli oleh-oleh khas Jakarta yang sudah halal. Ada kawasannya Bu, ini penting banget Bu. Saya kira aku lah itu. Kawasan apa ya Pak? Kawasan halal. Kawasan halal ya? Kawasan halal misalnya, atau nanti di sampingnya itu juga kawasan kuliner halal ya, gitu ya. Halal semuanya gitu. Kan luar biasa banget nih teman-teman semua ya. Kita udah dapat insight yang banyak banget dari Pak Sulaiman. Nah, dari Pak Sulaiman kira-kira ada pesan-pesan nggak nih yang mau disampaikan buat teman-teman UMKM? Iya, saya berpesan ya kepada para pengusaha UKM. Jadi kalau usaha Ibu pengen berkembang, maju, dan laris di pasar Bu ya, gitu kayak logo kami ini apa 3L, laris, laku, luar biasa gitu ya. Halal is my life misalnya gitu ya. Itu sebagainya, Ibu bikin halal. Karena kalau Ibu sudah punya halal, ada 3 Bu ya, halal, VRT, dan haki ya. Kalau Ibu sudah punya 3 itu, Ibu akan menjual kemanapun akan diterima. Dan orang tidak ragu lagi dengan produk Ibu bahwa produk Ibu adalah halal gitu ya. Bu, boleh nggak saya terangin sedikit? Kenapa harus halal? Boleh Pak, silakan. Sedikit Bu ya. Ya. Karena di Quran itu kan cuma 4 Bu yang diharamkan ya. Ada babi, daging babi ya. Ada homer, ada bangkai, dan penyembelihan yang tidak menyebut nama Allah ya, gitu ya. Nah, kalau bangkai, nah bisa lah kita tahu lah kalau ayam matinya nggak dipotong kan bangkai ya, haram lah itu ya. Atau homer dah haram dan sebagainya ya. Tapi kalau babi ini Bu, babi itu sekarang itu disebutnya dengan zero waste Bu. Semuanya kepake, gitu. Termasuk kalau Ibu lagi pengen wajah Ibu biar cantik itu pakai kawas ya, pakai sebagainya. Itu bulunya dari babi misalnya. Atau misalnya nih aqua, air itu kan halal. Tapi air itu kalau pengen bening itu pakai karbon aktif. Nah, karbon aktif yang paling murah, paling bagus dari tulang babi. Aduh. Karena tulang babi, karena di Cina itu Bu, di China itu babi itu lebih banyak daripada manusianya, karena dia lahir 20 sampai 42 ekor ya, gitu ya. Yang dimakan cuma daging doang Bu. Nah, kalau sapi ini semuanya dimakan, termasuk tulangnya di sop, jeroannya di soto sebagainya. Jadi nggak ada limbah, semuanya dimasak semua gitu ya. Misalnya baju Bu nih. Baju ini dari proses pemintalan sampai menjadi kain itu pakai lemak dan enzim babi. Supaya kuat, supaya warnanya nggak pudar. Kalau pakaian itu diimpor dari China atau Amerika dan sebagainya, sudah dipastikan itu najis. Misalnya cat itu cat masjid lah misalnya ya. Yang paling bagus itu kan pakai tulang babi, pakai lemak babi Bu. Jadi kita masjid catnya dari lemak babi najis. Kalau kita nggak tahu ya. Waktu itu Bu ada pengusaha Cina misalnya, dia pengusaha marmer ya, gitu. Nah, marmernya pengen dihalalin. Nah, ternyata pemutihnya juga dari itu sebagainya. Jadi semua lini itu kita sudah terkontaminasi dari babi, gitu ya. Makanya kita bikin sertifikat halal itu kan. Misalnya nih daging sapi halal, pemotongannya sudah halal, oke, kita masak. Nah, itu bahannya ada bahan-bahan yang mengandung babi nggak sebagainya, karena misalnya stik dan sebagainya ya. Nah ternyata bahan-bahannya yang tidak halal misalnya ada misalnya pakai ancu atau garamnya belum halal dan sebagainya. Jadi barang-barang yang udah halal itu bisa menjadi subhat. Nah, jadi nggak halal juga. Nah, subhat itu mendekati haram. Subhat. Nah, kalau kita udah cek nih, bahannya semuanya halal. Jadi subhat itu dikelirkan menjadi halal. Kalau saya makan ke restoran ini sudah halal karena bahan-bahannya juga sudah halal. Motong ayamnya sudah halal sesuai dengan paturatnya sudah kepotong menjadi bismillah. Termasuk ayam Bu. Kenapa di pasar di Jakarta itu pasar biaya itu belum halal? Gitu ya. Karena memang pemotongannya kita belum lihat. Atau dipotong dilempar misalnya, ditumpuk, yang bawah itu matinya bukan karena dipotong Bu, ketindihan. Kan jadi bangkai. Atau ada misalnya dipotong lempar air panas. Air panas ya. Nah itu matinya bukan karena dipotong, karena air panas. Kan jadi bangkai Bu. Bangkai hukumnya haram. Repot banget. Ngeri lah. Kalau bicara gini kita ngeri lah. Betul.
Baik Pak, ini kita juga dibatasi sama waktu juga ya Pak. Nanti kita bikin acara mungkin sosialisasi lagi Pak. Baik, siap. Secara offline kita adain lagi di Smesco gitu kan. Dan teman-teman sobat Semeja semua, kita udah dapat insight yang banyak banget dan dari Pak Sulaiman bahwasannya juga mengurus halal itu enggak serumit dan enggak semahal yang dibayangkan gitu ya Pak ya. Jadi yang pasti dapatkan informasinya di sumber yang tepat. Bisa ke LP POM MUI langsung atau ke Smesco Indonesia. Smesco juga punya layanan untuk teman-teman UMKM yang mau mengurus sertifikasi halal. Gitu Pak ya. Dan terima kasih sekali lagi Pak Sulaiman Hayun atas kesediaannya hadir di podcast Smesco hari ini. Dan teman-teman semua, sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.